Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Guru Penggerak. Video kali ini ya, saya Nina Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Ima Solihah dari STN Sukajadi sebagai pengajar guru kelas 6. Alhamdulillah ya. Saya bisa bekerja sama dengan rekan sejawat saya. Baik Bu, untuk hari ini saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran saya untuk diobservasi oleh saya? Kemungkinan tanggal 3 Oktober hari Kamis. Untuk observasi yang saya lakukan nanti, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajarannya? Mungkin tanggal 3 Oktober hari Kamis pas pelajaran setelah istirahat. Oh iya, baik Bu. Nah, saya melaksanakan praobservasi ini ya, kegiatan praobservasi ini dengan tujuan agar ketika Ibu melaksanakan pembelajaran menjadi lebih siap dan lebih percaya diri ya, dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti ya. Ya baik, mungkin untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam kelas, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, maka anak-anak pembelajarannya dengan cara metode berdiferensiasi, anak-anak mampu menentukan cara menghitung luas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok dan kubus, kemudian digabungkan antara permukaan kubus dan balok. Ya seperti itu ya. Jadi nanti materinya adalah mencari luas permukaan gabungan kubus dan balok ya, itu intinya. Ya, kemudian untuk area pengembangannya nanti yang ingin Ibu kembangkan ke siswa itu apa, Bu? Di sini saya akan menekankan kepada keterampilan peserta didik yang karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok. Kemudian Ibu nanti melaksanakan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakannya nanti apa? Saya akan menggunakan model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Saya akan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Jadi pembelajaran secara bekerja sama atau berkelompok. Dengan dikelompokkan gitu ya, mereka akan bekerja sama. Baik, kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu, nanti mau memakai strategi apa? Saya akan menggunakan strategi lebih menekankan atau mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Nah di sini saya akan lebih ke arah diferensiasi proses. Nanti saya akan meletakkan peserta didik berdasarkan auditorial, kemudian visual dan kinetiknya. Nah itu nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda. Jadi di dalam prosesnya nanti Ibu akan memetakan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka itu ya. Kemudian untuk penilaiannya menggunakan penilaian apa Bu? Saya akan menggunakan di dalam kelas itu akan menggunakan penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan serta tes tulis, yaitu
ya. Kemudian peserta didik melalui observasi. Oh, iya ya. Jadi penilaiannya menggunakan penilaian sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Ada tercantum semuanya ya Bu ya. Ya Bu, pertanyaan dari saya mungkin cukup sekian ya. Karena saya hanya ingin mengetahui saja arah kegiatan pembelajaran. Karena nanti yang saya pantau sesuai dari hasil praobservasi ini ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, dan lain sebagainya. Ya, saya harap semuanya juga bisa teramati ya, bisa tercatat begitu ya Bu. Jadi agar pembelajaran juga kan bisa termaksimalkan untuk siswa ya, dengan harapan sesuai dengan harapan kita. Nanti kita bertemu lagi ya Bu ya pada saat pasca observasi ya, nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Nah, pelaksanaan observasi besok semoga Ibu lancar. Terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Jadi demikian kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan sejawat saya Ibu Hajah Imas Solihah SKBM MPD. Dan sampai jumpa di kegiatan proses pasca observasi mendatang. Terima kasih. Gimana sekarang? Kita siap untuk belajar? Sebelum belajar, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk membacakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh Neng Daya. Silakan Neng Daya. Silakan Bu, berdiri. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Kenapa Daima tidak hadir? Terima kasih informasinya. Sekarang hari ini tujuan yang akan kita capai adalah satu, ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian harus bisa menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangunan ruang khusus dan balok dengan benar. Kemudian kalian juga harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang khusus dan balok secara terbuka. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa menyelesaikan dan bisa menghitung secara benar. Kita mulai pembelajaran ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana cara kalian menghitung rumus. Sudah ada yang bisa ya? Masih ingat kemarin tentang cara menghitung rumus? Sekarang kita lanjutkan dengan cara menghitung rumus. Kemudian nanti kalian harus bisa menghitung antara gabungan rumus dan balok. Ya, cara menghitung balok
Jadi ini dia soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangunan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Rumusnya adalah 6 dikali sisi. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm. Sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita aja. Ini ada lembar kegiatan kalian. Silahkan kalian isi secara berkelompok. Nanti tuliskan anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Minat kalian yang audio visual silakan, kemudian secara visual silakan, ini silakan dikerjakan sesuai dengan minat kalian. Kalian harus menghitung bagaimana cara menghapus caranya hitung luas balok, nanti disatukan berapa luas kubusnya, nanti dicampurkan ke KPU. Harus sesuai dengan arahan yang kalau kalian melakukan dengan cara melihat visual, kalian sesuaikan dengan cara kalian audio kalian bagaimana cara menghitung
yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang silakan kelompok kelompok Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Jumlah sisi kubus ada 6. Maka rumus luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 kali sisi dengan S adalah panjang sisi kubus. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu balok. Sisi balok ada 6 dengan 3 pasang sisi yang sepasang sama ukurannya. Dengan demikian luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga sisi pada balok dikalikan 2. Untuk mencari luas permukaan balok dapat ditentukan dengan cara berikut. L sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Terima kasih, berarti kalian sudah paham sekarang bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus dan luas permukaan balok yang menggabungkan antara luas permukaan balok dan luas kubus. Coba sekarang siapa yang tahu rumus cara mencari luas permukaan balok? Ya, silakan. L sama dengan 2 kali P L tambah PT tambah LT. Ya, terima kasih. Sekarang siapa yang tahu cara menghitung luas permukaan kubus? Ya, terima kasih. Sekarang sudah paham semua bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus dan luas permukaan balok? Nah, sekarang kalian bagaimana setelah kalian mempelajari tentang cara menghitung luas kubus dan balok, perasaan kalian bagaimana? Bisa? Sekarang bisa menghitung. Apa lagi? Bisa memahami. Apa lagi? Ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti tema yang sekarang. Untuk tugasnya kayaknya halaman 120 nomor 1 dan nomor 2. Silakan besok dikumpulkan ke ketua guna masing-masing. Sebelum pulang, silakan kalian baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pulang, mari kita baca doa di dalam hati dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya tertib, silakan dari kelompok dulu supaya tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi dengan saya Nina Susanti, CGP Angkatan 11 dari SDN Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pada saat ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Rika Munjilastri. Kemudian rekan kerja saya sebagai objek pengamatan saya pada supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Baiklah Ibu Imas, kita mulai pasca observasinya. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, observasi dan juga sekarang menuju ke
percakapan pasca observasi. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu tentang hasil dari observasi saya. Pertanyaan pertama yang saya ingin ketahui, bagaimana perasaan Ibu ketika observasi berlangsung kemarin? Alhamdulillah sedikit berbeda ya, karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Oh gitu ya, ada beberapa hal yang belum sempurna. Nah, lalu bagaimana perasaan kemarin ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di kelas? Sedikit tegang. Iya, Makanya di awal-awal agak belibet dalam berbicara juga kemudian, karena mungkin ada seseorang yang mengamati, jadi mungkin ada grogi, tapi alhamdulillah perjalanan berikutnya alhamdulillah sudah bisa lancar. ya baik Ibu, alhamdulillah ya. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas dalam pembelajaran kemarin? Ya alhamdulillah dengan adanya supervisi sesuai dengan perencanaannya sudah saya buat. Pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasinya saya menggunakan diferensiasi proses yang anak-anak memilih sendiri gaya belajarnya. Pengelompokannya sudah sesuai dengan minat anak-anak. Untuk model pembelajaran sudah menggunakan cooperative learning dengan bekerjasama dalam kelompok. Alhamdulillah ya, dalam pantauan saya peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang ya. Kemarin juga peserta didik juga sudah diajak berdiskusi bersama ya, kemudian presentasi ya Bu ya. Dan area pengembangan yang Ibu sampaikan saat pra-observasi juga yaitu pengetahuan dan keterampilan sudah terlihat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu nih, terkait hambatan ya dari proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi? Ada sih pada saat persiapan untuk mempersiapkan alat proyektor dalam pemasangannya. Mungkin karena belum begitu paham cara menyiapkan proyektor, sehingga waktu yang agak lama ya, menggunakan waktu yang agak lama, tapi alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian selain hambatan waktu yang sudah terbuang tadi karena penyiapan proyektor, ada hambatan lain tidak yang mungkin dari siswa gitu? Ada sih, karena mungkin siswa itu merasa tegang karena ada yang mengamati. Biasanya mungkin karena saya di kelas itu sendiri, tapi mungkin kemarin itu ada yang melihat yang lain. Jadi mungkin anak-anak itu merasa tegang, merasa gimana ya, perasaannya kurang nyaman atau gimana. Tapi alhamdulillah ada juga jadi anak-anak ya hanya yang itu saja yang bisa berdialog dengan kami ya, dengan saya, kemudian berani menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan saya juga dalam belajar. Ya juga memang kemarin saya amati ya hal itu terjadi ya dari siswa yang hanya itu saja yang aktif gitu ya. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi ini, kira-kira menurut Ibu alasan apa sih kok bisa hambatan itu terjadi gitu? Apa alasannya gitu? Mungkin karena saya merasa kurang maksimal mungkin ya. Jadi anak-anak itu memberikan batasan ya waktu yang tidak begitu lama mungkin. Jadi cara penyampaian saya juga mungkin kurang maksimal, sehingga yang lainnya juga kurang nyaman. Ya, jadi seperti itu ya alasannya Bu ya.
Nah, terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir, atau kalau bisa ya menghilangkan hambatan itu? Untuk mengurangi hambatan tersebut, saya mungkin akan memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada anak-anak dengan cara mungkin langsung saya tunjuk anak-anak itu, biar mereka bisa berpendapat dengan leluasa ya. Kalau ditunjuk kan biasanya anak itu lebih bagaimana Ya, langsung gitu ya. lebih langsung merespon ya. Kalau ditanya siapa yang mau ini gitu ya, mau menjawab atau tapi beda lagi dengan cara kalau ditunjuk, mereka itu akan lebih siap lah ya, mempersiapkan terlebih ya itu. Kemudian saya juga akan lebih mempersiapkan alat-alat sebelum waktunya, sebelum dimulai mungkin. Jadi pas saat dimulai observasi itu sudah siap. Ya, seperti itu ya, luar biasa Bu ya. Jadi nanti mah akan ditunjuk langsung saja gitu ya. Kemudian dari persiapan yang menghabiskan waktu itu, Ibu juga akan mempersiapkan lebih awal ya, atau menyuruh kepada operator sekolah ya, meminta bantuan kepada operator sekolah untuk menyiapkan ya, Sehingga tidak terjadi seperti kemarin. Nah, hal-hal seperti yang sudah Ibu uraikan tentang solusinya itu, nah itu kemudian kapan Ibu mulai action menerapkannya? Setelah observasi mungkin selanjutnya akan langsung diterapkan. Iya, seperti itu. Alhamdulillah Ibu ya, sangat luar biasa sekali Ibu. Semuanya sudah tampak ya, mulai dari penyampaian tujuan, strategi, kemudian juga ada presentasi, ada konten dan proses, model pembelajaran ya. Ibu juga dapat mencari solusi dari hambatan-hambatan yang Ibu rasakan kemarin. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imas yang sudah bersedia untuk saya observasi. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya dalam pembelajaran Ibu, apa yang Ibu rasakan hambatan itu tidak ada lagi, dan Ibu bisa menerapkan solusi yang sudah Ibu pilih. Terima kasih juga sudah membersamai saya dalam mengerjakan tugas aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik saya ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini gitu Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri coaching supervisi akademik ini. Atau sebelum saya diakhiri, Ibu ada yang sampaikan dulu? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dina, juga kepada Ibu Bu Dina, karena dengan adanya seperti ini, jadi saya tahu apa kelemahan saya itu di dalam mengajar. Kemudian juga mungkin kedepannya mungkin jadi lebih siap kalau ada observasi yang lain itu, jadi dipersiapkan. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak juga Ibu ya, sudah membantu proses kegiatan saya. Selamat melaksanakan aktivitas kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sahabat guru penggerak yang hebat, percakapan pasca observasi dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.